Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita akan membacakan sebuah buku atau sebuah kitab yang sangat bermanfaat untuk kita semua, yaitu buku Silsilatu Ta'limi Al-Lughal Arabiyyah, buku pelajaran bahasa Arab yang membahas tentang tauhid atau tentang akidah. Baiklah, kita akan membacakan buku yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama. Makna tauhid, makna dari tauhid. Inna Allah Ta'ala khalaqal khalqa liya'buduhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'an, maka tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Walidha arsala rusula wa anzala al-kutubah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa'amara subhanahu wa ta'ala al-khalqa bi'ibadatihi wahdahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk senantiasa beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarki ibadati ghairihi, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqsamut tauhid, pembagian-pembagian atau macam-macam tauhid. Litauhidi thalathatu aqsamin hiya, tauhid memiliki 3 macam. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru alladhi yuhyi wa yumit. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah Sang Maha Pencipta, ar-raziqu, Sang Maha Pemberi rezeki, al-mudabbiru, yang mengatur segala sesuatu, alladhi yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Wa hadha yusamma tauhid ar-rububiyah, dan ini dinamakan atau disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Li'annahu imanu bi rabbil ladzi yaf'alu ma yurid, karena beriman kepada Allah, kepada Rabb yang melakukan apa yang Dia inginkan. Wa qad aqarra bihil musyrikuna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh orang-orang musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakui hal itu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah, dan apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis tauhid yang kedua adalah al-iqraru bi anna Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal mustahiqu lil ibadati wahdahu. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa yusamma tauhida al-uluhiyah, dan ini dinamakan atau disebut dengan tauhid uluhiyah. Wa huwa alladhi waqa'a fihi al-khilafu bainal anbiya'i wa bainal ladzina ittakhadhu ma'allahi alihatan ukhra, dan di sini terjadi perselisihan di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para
orang-orang yang menjadikan atau mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis tauhid yang ketiga adalah tasmiyatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil kamilah, yaitu beriman atau memberikan nama Allah dengan nama-namanya yang baik, wa sifatihil kamilah, dan sifat-sifatnya yang sempurna, allati wasafa biha nafsahu, yang telah mensifati dirinya sendiri, wa wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnah, dan Rasulullah juga memberikan sifat di dalam sunnahnya, wa yusamma tauhid al-asma'i wa sifat, dan ini dinamakan atau disebut dengan tauhid asma wa sifat. Syurutu sihhatil aqidah, syarat-syarat sahnya sebuah akidah. La takunul aqidatu sahiha illa bi syartain. Akidah itu tidak dikatakan sah kecuali dengan dua syarat. Awwalahuma, yang pertama, al-mutaba'ah, yaitu mengikuti. Al-maqsudu biha an yakuna kitabullahi wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam huma masdar aqidatil muslim. Maksud dari mengikuti adalah menjadikan kitab atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan, sebagai sumber akidah umat Islam. Fala takunul aqidatu taqlidan liman yuhsinu bihimudh dhanna minal abai wal masyayikh. Maka akidah itu tidak boleh hanya sekedar mengikuti tradisi atau orang-orang yang dianggap baik dari kalangan orang-orang tua maupun kalangan masyayikh atau para guru. Tsanihima, yang kedua, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mali wa tarkir riya'i wan nifaq, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amalan-amalan dan meninggalkan perbuatan riya dan nifak. Dan inilah kedua syarat akidah yang benar, al-mutaba'atu wal ikhlas, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ikhlas. Ishtaratani fi kulli amalin minal a'malis salihah. Yang keduanya itu merupakan syarat dari amalan soleh, allati taqarrabu bihal muslimu ila rabbih wa khaliqihi, yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya dan yang telah menciptakannya. Demikianlah apa yang dapat kami bacakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan buku ini pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.